Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau menyiram tanaman durian kita. Ya, kita kocor. Saya punya Pak Agus. Ini Pak Agus. Ini disiram 2 hari sekali sampai kimplah-kimplah ini. Ya, seperti teori bahwa durian saat musim kemarau membutuhkan air yang sangat banyak, dan pada saat penghujan harus waspada dengan air ya. Jadi ini kita lakukan penyiraman di kebun durian kita 2 hari sekali setiap sore hari. Caranya dengan dikocor ya. Jadi dikocor sampai ring penyiraman penuh, timplah-timplah istilahnya. Karena pengalaman tahun kemarin pada saat musim kemarau, jika air itu cukup, pertumbuhannya pesat sekali. Justru pada saat musim penghujan, pertumbuhan tidak sesignifikan pada saat musim kemarau ya. Ini pengalaman kami ya dari tahun kemarin di musim kemarau yang ekstrim itu. Dengan kita memberikan air yang cukup, kita melihat pertumbuhan dari durian kita sangat signifikan. Nah, nanti ini kalau sudah penuh kita matikan kerannya, kita pindah ke pohon yang lain ya. Kita pindah ke tanaman yang lain, kita kocor juga satu persatu, cus kayak gitu. Nah, siram sampai penuh setiap 2 hari sekali. Di area ini kita menanam kurang lebih 22 pohon ya. Jadi setiap 2 hari sekali kita kocor. Itu adalah sebuah keharusan atau mutlak, karena salah satu kebutuhan mendasar dari pohon durian adalah air juga sinar matahari. Yang lain adalah pupuk ya. Kita kasih pupuk 1 truk, kalau nggak ada air ya percuma aja. Jadi pastikan kalau kita menanam durian tersedia airnya. Untuk mengairi 22 pohon di sini, kita menggunakan bak penyiraman. Kita menggunakan bak yang biasa dipakai untuk ikan ya, untuk pelihara ikan, yang dari terpal itu ukuran diameter 2 meter, ketinggian 1,5 meter. Nah, itu cukup untuk sekali siram ya. Kurang lebih 22 pohon durian, dan masih ada tambahan sekitar 15 pohon alpukat. Jadi kurang lebih 35 pohon. Jadi ukuran bak segitu habis untuk 35 pohon. Kita lakukan 2 hari sekali. Bak penyiraman kita isi dari sumur pakai pompa ya,
atau kalau itu mati ya kita pakai pam terpaksa. Kebetulan di sini kita ada pam, itu jadi harus disiram ya. Pupuk itu kata Pak Agus nomor 300. Yang paling penting adalah siram, terutama di musim kemarau. Ini udah masuk ke musim kemarau yang panasnya minta ampun. Ini durian musangking usia 13 bulan. Ya, seperti ini. Kita akan kocor sampai ring penyiraman penuh, baru kemudian kita matikan kerannya, ganti ke pohon yang lain. Ya begitulah kegiatannya di kebun. Setiap hari harus ngecek, kalau nggak bisa ya minimal paling lambat itu seminggu sekali lah harus dicek ya. Karena kita pernah terlambat ngecek ya, sudah keduluan diserang serangga waktu itu. Nih, dan 2 hari sekali kita siram, kita pupuk sebulan sekali, kemudian kita semprot insektisida dan fungisida 2 minggu sekali. Saya kira standar. Saya banyak belajar dari YouTube Pak Agus Widodo ya, yang dari padi. Mungkin 70% cara menanam saya meniru dari yang beliau contohkan di dalam channel YouTube-nya, dan saya buktikan memang menurut saya udah lumayan sih. Walaupun belum sehebat punyanya Pak Agus, tapi menurut saya udah lumayan. Jadi 13 bulan kita tanam dari bibit di planter bag 1,5 meter, sekarang sudah 3,5 meter ketinggiannya. Ya kita harapkan nanti dengan pengairan yang cukup kita bisa melihat perkembangan yang signifikan dari tanaman-tanaman kita. Nah ini ada alpukat juga, alpukat. Kita tanam alpukat Mickey di sela-selanya ya, nggak tahu nanti kayak apa ke depan. Kita tanam dulu lah ya. Ini juga sama, setiap 2 hari sekali kita siram ya. Nanti kita akan siram. Kita tanam waktu itu di musim kemarau yang ekstrim. Jadi waktu tanam itu yang kita siapkan dulu adalah bak air, baru kemudian kita buat instalasi pipanya, terus membuat lubang tanam. Setelah itu baru tanam. Jadi waktu kita menanam pohon-pohon durian di sini, itu air sudah siap ya, air sudah siap. Baru 3 bulan kemudian kita tambahkan di sisa-sisa lahan yang kita anggap eman-eman ya, kita tanamin alpukat. Karena ini musangking mungkin kalau udah umur 5 tahun 6 tahun mungkin daunnya akan ketemu ya mungkin ya, tapi ya kita lihat nanti aja lah. Sekarang yang penting tumbuh dulu, kita harapkan alpukatnya berbuah dulu, bisa untuk nambah-nambah beli pupuk, bisa nambah-nambah untuk biaya perawatan, karena biaya perawatan durian ternyata nggak sedikit, cukup banyak ternyata.
bisa kotor sampai seperti itu ya. Jadi jangan hanya dikasih satu ember air. Enggak, ini entah sudah berapa liter, sudah nggak tahu ini, berliter-liter ya, seperti itu ya teman-teman. Kata orang menanam itu mudah, ya memang mudah menanamnya, tapi yang sulit adalah merawatnya. Ternyata merawat dengan memberikan air yang cukup, memberikan pupuk, terus penyemprotan untuk insektisida, fungisida, dan itu harus kita harus secara berkala, harus disiplin ya, harus disiplin. Jadi kalau di sini kebetulan kita melakukan pemupukan 1 bulan sekali, kemudian untuk penyemprotan 2 minggu sekali, dan pemberian air itu 2 hari sekali setiap sore. Saya kira nggak bisa ditawar-tawar itu ya. Semprot telat, serangga mendekat. Kita pernah waktu itu diserang hama, yaitu hama apa ya namanya waktu itu ya. Jadi dalam semalam itu daun itu nyaris habis ya, hanya gara-gara kita telat melakukan penyemprotan ya. Maka dari itu kita harus disiplin, konsisten dalam perawatan, dan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Oke, kita lihat, kita semprot atau kita kocor itu yang lainnya. Ini kemarin habis kita pruning banyak nih, ini daun-daunnya kita pruning cukup banyak. Ini ring penyiramannya sekian. Ini ring penyiraman baru mungkin beberapa bulan yang lalu kita perluas, sekarang sudah tajuknya sudah melampaui lagi ya. Cepat sekali, lihat. Nah, nanti mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang harus kita gemburkan lagi, kita luaskan lagi agar pertumbuhannya lebih cepat. Karena dengan kita gemburkan, pergerakan akar akan lebih mudah. Kalau akar mudah untuk berkembang, otomatis pertumbuhan pohon juga akan bagus ya, teorinya gitu. Oh ya, yang di karung ini adalah kohei kambing ya, kohei kambing belum difermentasi, kohei kambing mentah. Kita sekali lagi copy paste dari Pak Agus nih. Halo Pak Agus. Jadi kohei kambing kita masukkan ke sak, kemudian kita taruh di luar tajuk dan kita biarkan matang di situ karena ini musim kemarau. Nah, kita biarkan matang di situ, nanti 3 bulan 4 bulan sudah matang, kita akan taburkan keliling. Jadi kita tidak menggunakan kohei kambing dengan cara ditabur di dalam atau dimasukkan ke tanah ya, tapi hanya kita taburkan keluar rencananya. Ini pertama kali kita akan kasih ya, karena sebelumnya dari mulai tanam kita tidak menggunakan pupuk kandang sama sekali. Ini baru kita akan tambahkan, tapi ini akan kita tabur mungkin 3-4 bulan yang akan datang setelah matang ya, matang secara alam oleh terik matahari.
nih seperti itu. Oke, saya kira cukup ya, tidak mungkin kita akan videokan satu persatu karena pasti akan lama sekali. Ini hanya contoh dari bagaimana cara kita melakukan penyiraman di kebun kami ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, selamat sore, salam pertanian.